Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu hadirin sekalian, bil khusus pimpinan dan anggota Pemerintah DPRD Kota Tarakan yang kami muliakan dan kami banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Dan pada hari ini merupakan suatu kehormatan dan kehormatan buat kita, karena pada hari ini di tengah kita telah hadir Ibu Ketua BKK Kota Tarakan. Terima kasih Bu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, karena sudah tadi disampaikan oleh Bapak Dino Andrian Pesa. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi rekan-rekan DPR yang telah menginisiasi Perda Kota Layak Anak. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting dan juga sekaligus mengurangi beban kerja kami selaku dinas teknis yang menangani masalah perlindungan anak, perempuan dan anak. Karena ini yang kami pimpin ada perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta perlindungan keluarga berencana. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa yang mempunyai tantangan dan kerja keras yang harus dilaksanakan secara komprehensif. Oleh karena itu, terima kasih kepada teman-teman dari DPR yang luar biasa telah menginisiasi ini. Pertemuan kita pada hari ini merupakan tahapan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu hadirin diundang pada hari ini melakukan RDP pada pagi hari ini, kami secara khusus telah diundang oleh tim dari teman-teman DPR bagaimana menggodok, bagaimana membahas poin-poin yang ada di dalam rancangan Raperda pada hari ini. Sehingga pada waktu hari yang satu hari tidak cukup, sehingga kami minta secara khusus dibahas oleh teman-teman tim dari DP3 B2KB, dari bagian hukum dan tim dari DPR Kota Tarakan. Kenapa ini harus penting? Karena pembahasan tentang Raperda itu bukan suatu Raperda yang hanya sekedar jadi, tapi bagaimana itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama sehingga poinnya pada hari ini kita bertemu. Di Tarakan kita pahami bahwa anak kita sangat banyak. Kalau data yang kami miliki ada sekitar 88.193 anak. Dan ini adalah potensi yang memang menjadi tanggung jawab buat kita semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini, karena di 5 klaster tadi memang menjadi tanggung jawab kita semua dan tidak terbebani pada instansi yang kami pimpin. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, saya sebagai dinas teknis tentunya tidak mempunyai daya dan upaya tanpa dukungan teman-teman para camat, instansi terkait, dan yang hadir pada undangan pada hari ini, karena ada 15 yang diundang dan memang ini sangat terkait. Oleh karena itu peran perusahaan, peran pemerintah memang sangat penting. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan terlaksana Perda ini, dan saya yakin masukan-masukan karena ada beberapa koreksi yang ada di rancangan Raperda ini yang mungkin yang tidak tertuang dan ternyata ada di pasal berikutnya telah dituangkan. Oleh karena itu mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman di bidang PPA. Saya kira ini masukan boleh diterima boleh tidak, tapi secara umum hampir semua yang menjadi koreksi kita ada di sini. Perlu ada perlu ada penyempurnaan. Oleh karena itu RTP pada hari ini adalah melegitimasi tentang munculnya Raperda ini sehingga tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan lain. Jangan katanya itu hanya inisiatif DPR, itu hanya tugasnya dinas pemberdayaan. Tidak, ini adalah tanggung jawab kita pada hari ini sehingga kita dihadirkan yang mulia oleh anggota DPR kita. Oleh karena itu kontribusi pemikiran, saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari hadirin pada hari ini yang tentunya mempunyai latar belakang dan disiplin yang berbeda, apalagi ada beberapa praktis hadir pada hari ini. Saya kira dengan meningkatnya kasus yang setiap tahun banyak, bukan berarti ada pembiaran, tapi ini memang kita mencari bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Kita tidak seperti daerah lain, hanya menutupi supaya jangan ada kasus. Kalau ditarakan, kita akan cari supaya nanti kita tuntaskan. Tadi sampaikan oleh Dewan bahwa memang banyak persoalan yang memang ada yang harus kita lakukan pendekatan hukum, ada juga harus kita lakukan pendekatan bagaimana kita melakukan tindakan tidak berdampak secara sistematis kepada
anak dan keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, memang ini perda yang sangat luar biasa menurut kami, dan ini dalam sejarah di DPR selama saya di Kota Tarakan baru ada perda inisiatif, dan mudah-mudahan ini bisa dikawal oleh teman-teman DPR, karena setelah munculnya perda ini maka tahun depan Kota Tarakan akan menjadi sebagaimana kita menjadi melakukan perda kepada kota layanan, tentunya dengan rapat, dengan bersama menjadi maju nanti, karena di Kalimantan Utara Tarakan adalah kota yang kedua. Dan selama munculnya perda inisiatif ini, sudah beberapa kali kami menerima kunjungan dari teman-teman, termasuk dari kemarin mohon dari DPRD Berau karena mendengar ini, kemudian juga dari kabupaten lain tentang bagaimana sih kok bisa muncul perda ini. Saya sampaikan bahwa ini adalah perda inisiatif dari teman-teman DPR yang tentunya akan mengurangi tanggung jawab dan menurut kita. Saya sebagai pimpinan, tapi ini menjadi beban dan tanggung jawab kita untuk semua yang hadir pada hari ini. Saya kira itu beberapa hal sebagai mukadimah, sisanya kita diskusi dan kami akan menerima masukan-masukan yang konstruktif. Tentunya Pak Ketua pada hari ini orang yang sangat berdiri besar bagaimana bisa menerima masukan-masukan kita pada hari ini. Dan mohon maaf Bapak, saya minta maaf karena saya berpikir tadi, saya bilang mungkin kita mulai jam 11. Karena kemarin Pak Dewan agak lambat juga karena banyak kegiatan, dan pada hari ini mereka itu siapa gitu, padahal harusnya mereka ya seumuran segitu ya udah main-main atau di rumah istirahat atau nonton TV ke apa senang-senang, bukan harus mencari nafkah seperti itu. Makanya perlunya kita di Kota Tarakan ini perlunya kita semua harus peduli. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian kita bersama dengan membuat raperda ini. Kira-kira seperti itu. Jadi karena Tarakan itu kota transit dan juga penduduknya berbagai macam dari daerah mana-mana masuk ke sini, kita nggak tahu anak-anak itu juga bisa dari luar daerah dikirim ke sini, kita nggak ngerti itu. Makanya perlu sekali aturan landasan hukum kita, dasar hukum kita untuk melakukan sesuatu lah, agar tidak seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pandangan saya pribadi singkat saja untuk seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa perda kota layanan ini tentu kemudian lahir dari hasil diskusi masyarakat Kota Tarakan dengan DPRD, lahir dari berbagai sumber. Yang pertama, ketika kemudian DPRD mendapat laporan terkait dengan hal yang terjadi di lingkungan Kota Tarakan, kami kemudian langsung melaksanakan uji lapangan. Inilah munculnya perda ini sebenarnya. Kemudian hasil ulang itu kita lanjutkan dengan rapat dengan pendapat terkait dengan masalah yang dialami oleh masyarakat. Juga kemudian lahir dari hasil diskusi kami masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai DPRD dalam hal reses. Ketika kami kemudian melaksanakan reses, kami bicara oleh masyarakat terkait dengan maraknya eksploitasi anak di kota ini, termasuk di dalam pemilihan dan sebagainya, ini marak. Inilah yang membuat kami DPRD kemudian mengambil satu gebrakan bahwa perlu adanya perda, perlu adanya payung hukum yang kemudian mengayomi anak-anak kita yang di kota ini. Perlu. Di samping itu juga kemudian keluhan dari para UMKM kita yang dulu kami pernah berikan di kota ini, bahwa mereka tergabung dalam hal usaha
oleh anak-anak yang diedukasi oleh kelompok tertentu. Inilah yang mendasari kami untuk punya inisiatif untuk memberikan satu pemikiran bahwa kita perlu membentuk perda untuk kemudian mengatur anak-anak kita sehingga tidak diungkap oleh kelompok tertentu. Jadi Bapak sekalian, dari sinilah kemudian dari berbagai masyarakat kemudian memasukkan salah satu perda KLA ini, dan perda KLA itu dimasukkan dalam prolegda, dalam nomor perda di tahun 2023. Nah, itu kami perjuangkan karena memang kami sadari bahwa ya selama periode 2019-2024 belum satu pun kami lihat satu perda ya di negara ini. Maka dari itu kami juga kemudian dengan penuh tanggung jawab kami kemudian melahirkan perda ini dengan inisiatif dari DPRD. Saya kira itu dan saya nggak perlu umumnya. Ini adalah rapat umum yang memang perlu kita menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk kemudian menyempurnakan perda ini untuk kita berbagi bersama. Saya kira saya pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan malam. Terima kasih kepada Bapak Agus Minggu atas penyampaian pandangannya terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang kota layanan. Selanjutnya diminta dengan hormat kepada Bapak Ilham Aisal untuk menyampaikan pandangannya juga terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang kota layanan. Kepada Bapak Ilham Aisal, waktu dan tempat disilakan. Nah, saya kira di sini berkaitan peningkatan peran, tentu lagi-lagi yang paling utama adalah peran perseorangan. Siapa di situ? Ya orang tua, dan memang yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tua masing-masing. Baru kemudian kita bicara soal lembaga-lembaga yang terlibat dalam hal pemenuhan hak terhadap anak, termasuk lembaga pendidikan, kemudian media massa, dunia usaha dan organisasi yang melakukan advokasi terhadap hak anak, dan yang terakhir adalah pemerintah. Berikutnya 5 klaster konvensi hak anak dalam mewujudkan kota layak anak. Yang pertama, klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5 perlindungan khusus anak. Nah, kalau kita bicara 5 klaster ini, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin sengaja pada saat kita mengundang kehadiran kita semua, kita lampirkan raperdanya. Nanti bisa dilihat di pasal 20 berkaitan dengan penjabaran dari 5 klaster ini. Saya kira itu barangkali ya pemaparan dari saya yang kita sampaikan pada siang hari ini, untuk kemudian nanti yang disampaikan oleh moderator bahwa akan ada penyaringan aspirasi, penyaringan pendapat dan tentu saja masukan yang akan kita dengarkan bersama. Dan bagian ke moderator. Selamat pagi, saya